Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang akan membahas tentang prinsip pengukuran suhu. Nah, kelompok kami itu beranggotakan Maulana Ahmad Muzakir dan saya sendiri yaitu Yayan Azita akan membahas tentang prinsip pengukuran suhu. Nah, pengukuran suhu itu bergantung pada transfer energi panas dari proses bahan pada alat pengukur. Nah, maka dari itu alat pengukur ini bergantung pada suhu atau temperatur. Ada dua jenis industri utama untuk sensor suhu. Itu yang pertama ada kontak atau langsung bersentuhan, dan yang kedua itu ada non kontak. Jadi kita yang pertama akan membahas yang kontak. Nah, kontak adalah bentuk yang lebih umum dan banyak digunakan pada pengukuran suhu. Tiga jenis utama itu adalah termokopel, resistansi detektor suhu atau RTD, dan termistor. Jenis perangkat suhu semua berbeda dalam hambatan listrik untuk suhu berubah. Nah, tingkat dan porsi perubahan berbeda antara ketiga jenisnya dan juga berbeda dalam jenis kelasnya. Perangkat lain yang kurang umum bergantung pada perluasan cairan sebuah tabung kapiler. Disinilah sebagian besar bahan cairan untuk bagian yang kontak. Kita itu akan membahas yang pertama tadi kan ada termokopel. Nah, di sini termokopel itu terdiri dari dua kawat logam berbeda seperti besi dan konstantan elektrik dihubungkan pada salah satu ujungnya, menerapkan panas ke persimpangan dua logam yang menghasilkan tegangan antara dua kabel. Nah, tegangan ini disebut dengan GGL atau gaya elektromotif dan sebanding dengan suhu. Termokopel sendiri ini memerlukan sebuah sambungan referensi. Ini ditempatkan di seri dengan penginderaan persimpangan sebagai dua persimpangan berada pada temperatur yang berbeda, suatu EMF termal dihasilkan. Nah, sambungan referensi ini digunakan untuk memperbaiki persimpangan penginderaan pengukuran. Bisa kita lihat di sini untuk gambarnya. Nah, di sini adalah termokopel. Oke. Nah, dan tegangan termokupel ini meningkat dengan meningkatnya suhu dan sesuai kalibrasi instrumen. Nah, mampu mengukur tegangan kecil dan dapat digunakan untuk mengukur perubahan suhu. Nah, suhu dari termokupel sendiri ini diperoleh dari tegangan, baik dengan membaca grafik atau dengan menggunakan tabel termokupel. Tabel daftar tegangan termokupel itu sesuai dengan temperatur masing-masing. Sebuah tabel diperlukan untuk jenis termokupel. Itu ada seleksi dan sizing. Oke, pada seleksi and sizing ini ada namanya isothermal block. Masalah bisa timbul dari mismatch logam saat menghubungkan termokopel rangkaian untuk mengukur peralatan tembaga menjadi konduktor yang umum digunakan sering dimasukkan ke sirkuit. Nah, sebuah blok isothermal itu digunakan untuk mengubah dari logam yang digunakan dari sirkuit termokopel kepada mereka atau si isothermal block. Nah, seperti tembaga yang digunakan untuk mengukur peralatan. Nah, selanjutnya itu ada perpanjangan kabel dan kompensasi kabel. Kabel ekstensi untuk termokopel itu terdiri dari logam yang sama seperti sambungan termokopel. Ini memiliki keuntungan yang tidak ada GGL ekstra dihasilkan. Namun kabel ini tidak terbukti cukup mahal. Kompensasi kabel yang cocok dan lebih murah alternatif yang menggunakan tembaga dari kedua ada suhu rata-rata. Nah, termokopel dapat digunakan secara paralel ketika merasakan daerah aliran. Tegangan dikembangkan pada instrumen yang rata-rata dari termokopel yang digunakan. Untuk menjaga akurasi, termokopel harus dari jenis yang sama dan kabel ekstensi harus identik. Keuntungan menggunakan termokopel secara paralel untuk suhu rata-rata adalah bahwa mereka dapat digunakan dalam cara yang sama sebagai termokopel tunggal. Nah, ketika digunakan dalam seri untuk rata-rata suhu, sirkuit membutuhkan referensi khusus persimpangan kompensasi untuk tegangan kompensasi meningkat dan bergantung pada jumlah termokopel di sirkuit.
Selanjutnya itu ada diferensial suhu. Nah, dua termokouple dapat digunakan untuk mengukur perbedaan suhu antara dua titik. Pada termokouple yang terhubung bersama sedemikian rupa sehingga tegangan dikembangkan menentang satu sama lain. Ketika mengukur suhu yang sama, bersih tegangan akan menjadi nol. Ketika perbedaan suhu tidak ada di antara dua poin, akan mendeteksi sebagai tegangan, dan karenanya suhu diukur itu ada jenis termokouple. Nah, jenis termokouple ini ada jenis T, jenis J, jenis K, dan jenis E. Nah, pada jenis T itu dapat digunakan baik dalam mengoksidasi atau mengurangi atmosfer. Jenis termokouple memiliki resistensi yang tinggi terhadap korosi akibat kelembapan. Mereka juga menyediakan relatif output linear dan bekerja dengan baik sarana untuk temperatur yang sangat rendah dari jangkauan. Nah, sedangkan untuk jenis J itu dapat digunakan untuk mengurangi atmosfer dan memberikan linear output yang baik. Mereka juga yang paling mahal dari termokouple komersial yang tersedia. Nah, ada termokouple jenis K itu dapat digunakan untuk mengoksidasi atmosfer, dan termokouple yang paling linear untuk penggunaan umum. Ini yang paling banyak digunakan itu adalah jenis K. Nah, selanjutnya ada jenis E, itu termokouple yang paling sensitif tersedia dan ada perubahan tertinggi di GGL per perubahan suhu. Nah, tetapi mereka cenderung lebih melayang dan mereka dapat digunakan dalam mengoksidasi atmosfer. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari termokouple. Nah, berikut ini adalah kelebihan dari termokouple, yaitu biayanya yang murah, ukurannya kecil, kuat, jangkauan operasi luas, cukup stabil, akurat dalam untuk perubahan suhu yang besar, dan memberikan respon yang cepat. Nah, dibalik ada kelebihan dari termokouple, sini juga ada kekurangan dari termokouple. Nah, output sangat lemah atau milivolt, terbatas akurasi untuk variasi kecil dalam suhu, sensitif terhadap kebisingan listrik, dan non-linear, konversi yang rumit dari GGL ke suhu. Selanjutnya adalah resistance temperature detector atau bisa disebut RTDS. Nah, dasar operasi RTDS dibangun dari logam yang dipilih. Dia biasanya terbuat dari platinum yang mengubah resistansi dengan perubahan suhu. Transducer adalah resistor sensitif temperatur itu sendiri. Dengan sensor menjadi kombinasi dari transducer dan elektronik yang mengukur hambatan dari perangkat. Di bawah ini adalah salah satu contoh alatnya. Seleksi dan seasoning. Ada dua tipe dasar RTDS, yaitu FT100 dan FT1000. FT100 FT didefinisikan bahwa logam adalah platinum dan 100 adalah resistansi dalam ohm di bawah di titik S atau 0 derajat. Biasanya ini kawat luka dan sangat umum. Selanjutnya FT1000. Sekali lagi, FT didefinisikan logam platinum sebagai elemen penginderaan, tetapi resistansi 1000 dapat diukur pada 0 derajat Celcius. Biasanya ini perangkap film tipis dan harganya lebih mahal. 200 dan 500 platinum ohm RTDS yang tersedia tetapi lebih mahal
dan kurang umum. Ciri RTDS. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sesuatu yang mengandung Ft100 bertempat di sebuah pipa pelindung eksternal yang disebut termowel. Rumah-rumah kepala terminal, baik sambungan listrik atau pemancar lokal mode 2 kawat RTS umumnya digunakan dalam aplikasi HVAC, sedangkan 3 kawat RTDS biasanya ditemukan dalam situasi industri. 4 kawat RTD digunakan dalam presisi tinggi yang membutuhkan jasa akurasi yang sangat baik. Nah, kelebihan dan kekurangan RTDS. Berikut ini kelebihan dari RTDS. 1. Sensitivitasnya bagus. 2. Menggunakan kawat tembaga standar. 3. Meminimalkan efek tembaga RTDS termokopel. Nah, itu beberapa dari kelebihan RTDS. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari RTDS. 1. Ukuran besar dalam ukuran dan rapuh. 2. Slow waktu respon panas karena curah. Saat masalah pemanasan, jadi RTDS ini sering bermasalah pada suhunya. Lebih rentan terhadap noise listrik, jadi lebih sering terkena konsleting. Lebih mahal untuk menguji dan diagnosis. Selanjutnya adalah alat pengukur suhu kontak, yaitu termomistor. Dasar operasinya, termomistor adalah alat semikonduktor yang berbentuk seperti oksida logam. Prinsip pengukuran suhu dengan termistor adalah bahwa perusahaan resistensi perubahan dengan suhu. Kebanyakan termistor berbeda dari resistor normal dalam bahwa mereka koefisien negatif resistensi. Ini berarti bahwa perlawanan menurun dengan kenaikan suhu. Negatif atau NTC termistor adalah lebih umum, meskipun FTC juga tersedia. Selanjutnya, seleksi dan seasoning. Jenis termistor bervariasi dalam berbagai cara, dan salah satu perubahan adalah respon mereka terhadap perubahan suhu. Termistor yang tidak linier dan kurva respon mereka bervariasi untuk berbagai jenis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan termistor. Berikut kelebihan dari termistor. 1. Ukurannya kecil. 2. Cepat tanggap. 3. Sensitivitas sangat tinggi. 4. Tidak ada kompensasi dingin sambungan. 5. Murah. 6. Polaritas tidak peka. 7. Wide pemilihan sensor. Berikut ini kekurangan dari termistor. 1. Tidak stabil karena hanyut dan decalibration. 2. Tidak mudah dipertukarkan. 3. Mudah non-linear. 4. Rentang sempit. 5. Rapuh. 6. Sangat tahan masalah kebisingan. Nah, kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu pengukuran suhu non kontak. Pengukuran suhu dengan cara non kontak yang lebih khusus dan dapat dilakukan dengan teknologi, salah satunya infrared. Pengertian infrared adalah sebuah radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi
lebih pendek daripada radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah, atau bahasa Latin dari infra adalah bawah. Merah adalah warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 oerde dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Adalah karakteristik inframerah. A. Tidak dapat dilihat oleh mata manusia. B. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. C. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. D. Panjang gelombang pada infrared memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang dari infrared itu tersebut akan mengalami penurunan. E. Memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Kerja infrared. Pada dasarnya, penggunaan modulasi cahaya penggunaannya tidak dapat ada batasannya, namun modulasinya harus menggunakan sinyal carrier yang frekuensinya sangat harus tinggi, yaitu dalam orde ribuan megahertz. Biasanya modulasi dengan frekuensi carrier yang tinggi ini digunakan untuk modulasi sinar laser atau pada transmisi data yang menggunakan media fiber optik sebagai media perantaranya. Untuk transmisi data yang menggunakan media udara sebagai media perantara biasanya menggunakan frekuensi carrier yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 30.000 Hz sampai dengan 40.000 Hz. Inframerah dapat dipancarkan melalui udara. Ini sangat paling efektif jika menggunakan sinyal carrier yang mempunyai frekuensi di atas. Dan presentasi dari kami, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.